Halo pemirsa, jumpa lagi bersama saya Dika Saputra di Bincang Lifestyle. Kalau kita berbicara tentang literasi, maka kita juga berbicara bagaimana literasi bisa menjadi jendela untuk membuka dunia. Kalau kita berbicara membuka dunia, artinya ada literasi yang harus dimainkan, ada juga cara membaca yang harus dimainkan agar kita bisa melihat jendela dunia tersebut. Kalau seumpamanya orang tidak bisa membaca, maka ya berbicara tentang melihat dunia itu akan susah juga. Hari ini kita akan berbicara bersama dengan narasumber yang sudah hadir di studio TVRI Sumatera Selatan. Ada founder dari Presiden Buku Linda, ada Linda Septiani Sebianto. Kemudian juga ada founder dari Rumah Cerdas Bumi Mas. Halo, Ibu Vera Agustina Tatilu. Selamat datang di TVRI Sumatera Selatan. Selamat datang. Kita berbicara bagaimana meningkatkan literasi, kemudian juga bagaimana agar minat baca, khususnya di Sumatera Selatan lah kita berbicara, karena minat baca di Sumatera Selatan juga tidak dikatakan rendah juga, tidak dikatakan tinggi juga. Nah, tapi motivasi kalian membuat sebuah organisasi yang menurut saya ini keren banget ini, karena harus meningkatkan dan juga memotivasi anak-anak untuk bisa belajar dan akhirnya mereka juga bisa berpikir bagaimana buku-buku tersebut isinya konteksnya tentang apa saja. Mungkin saya ke Linda terlebih dahulu. Motivasinya kemarin bikin komunitas ini apa, Linda? Oke, sebenarnya ya teman-teman, saya pernah membaca suatu riset yang ada di Eropa. Eropa itu mengatakan bahwa rata-rata orang-orang di sana membaca buku dalam 1 tahun itu 20 buku. Sedangkan kita bandingkan dengan Indonesia, itu risetnya ternyata hanya 0,01%. Orang Indonesia itu nggak sampai 1 orang baca 20 buku dalam 1 tahun. Oke. 1 buku aja tuh nggak. Ternyata banyak alasan latar belakang. Adanya tidak adanya akses buku, atau tidak adanya motivasi, dan lain sebagainya. Dan maka dari itu, aku penasaran diriku sendiri, saya, Linda, berapa banyak buku sih yang aku baca dalam 1 tahun. Akhirnya aku membuatlah suatu platform Instagram untuk membagikan buku-buku yang telah aku baca. Di situ menggait banyak sekali audiens, booming hingga satu postingan itu bisa 1 juta viewers. Yang nonton waktu itu? Iya, betul. Oke. Dan ternyata mereka nge-DM dari Instagram tersebut. Lebih dari 10 orang nanya, gimana cara join komunitasnya? Padahal tidak ada komunitas di situ. Jadi aku bilang, tidak ada komunitas di sini. Join apanya gitu. Oh, kenapa nggak buat komunitas literasi? Karena saya sangat tertarik. Ada juga yang dia udah pernah nulis buku. Tapi karena nggak ada motivasi lagi, demotivated, sampai sekarang dia udah nggak nulis buku lagi. Nggak membaca buku lagi. Sudah hilang motivasinya. Jadi dia pengen ada komunitas lagi yang membangkitkan semangat dia tersebut. Aku buatlah dan ternyata yang daftar itu se-Indonesia. Banyak itu? Iya, membernya sekarang itu 200 lebih se-Indonesia. 200 lebih? Iya. Berarti dari Sabang sampai Merauke ada yang ikut lah di dalam komunitas itu? Dari Aceh sampai ke NTT, Manado itu ada, tapi Papua belum ada. Kita berharap teman-teman Papua ikut komunitas literasi kita. Betul. Wah, ini keren banget ini, luar biasa sekali. Saya inspiring banget karena memang ngobrol sama orang yang sudah bikin platform, kemudian juga sudah buat komunitas ini tuh pasti banyak banget pengalamannya. Kalau dari Linda tadi motivasinya adalah kenapa saya nggak baca buku, kemudian saya upload di Instagram seperti itu, dan akhirnya bisa kayak semacam membangkitkan motivasi teman-teman yang lain karena dilihat dari viewersnya tadi. Betul. Oke. Kalau dari Ibu Vera sendiri ngebangun Rumah Cerdas Bumi Mas ini, apa motivasinya, Bu? Apakah memang di situ kekurangan tenaga pengajar di daerah atau lingkungan Ibu di Bumi Mas ya? Atau seperti apa motivasi awalnya membuat komunitas Rumah Cerdas ini? Iya, selamat pagi untuk semua pemirsa. Saya tadinya kan tinggalnya di daerah Citra Grand City, tapi kemudian dekat situ ada namanya Perumahan Bumi Mas. Saya berkunjung ke sana, rumah pertama yang saya temui ada anak kelas 3, kelas 4 SD merokok. Saya langsung terpikir, apa yang saya bisa buat di kampung ini, di tempat ini, notabene anak itu harusnya sekolah, di jam sekolah, tapi dia sedang merokok. Tiba-tiba langsung terbersit, Rumah Cerdas harus ada di tempat ini. Caranya gimana ya? Saya juga bingung. Tapi ada satu ketika ada orang menawarkan tanah, saya membangun rumah dan saya membuka Rumah Cerdas sejak tahun 2018. Saya mengumpulkan anak-anak di sekitar situ yang notabene mereka orang tuanya adalah tukang sapu di Citra Grand City Perumahan.
memulai 1-2 anak, saya mengunjungi rumah ke rumah, saya katakan kepada anak-anak itu dan kepada orang tuanya, jika anakmu mau pintar, jika anakmu mau cerdas, datang ke rumah baca saya, baca buku gratis, bimbel gratis, belajar gratis, dan saya menyediakan guru. Oke. Nah, itu awalnya dari tahun 2018. Dari 2018 sampai Iya. dengan saat ini. Dan sampai sekarang anak saya ada kurang lebih 120 anak. 120 mereka anak. rutin baca, mereka rutin belajar, dan kami juga bukan hanya sekedar membawa mereka untuk baca. Orang tua mereka juga kami edukasi untuk boleh memperhatikan anak-anak bahwa kalau anak-anak itu pintar, maka pasti mereka akan berhasil. Oke. Ya, karena bagi saya kalau generasi itu cerdas, mereka itu bisa berbuat banyak hal, harus bisa baca. Kalau SD kelas 2, kelas 3 nggak bisa baca, gimana mereka bisa menuntut ilmu yang lebih baik? Artinya memang benar-benar motivasinya Ya. adalah bagaimana mencerdaskan lingkungan sekitar. Benar. Ya. Nah, oke, saya ke Linda lagi. Sampai dengan saat ini total sudah berapa tadi membernya? Sebenarnya hampir 300. 300 member dari NTT, kemudian Papua juga yang belum bergabung ya? Iya, tinggal Papua aja. Tinggal Papua yang bergabung. Cara mengakomodir mereka dari luar kota. Kalau Bu Linda tadi kan di lingkungan rumah sekitar gitu. Artinya ada offline-nya di Palembang lah katakan seperti ini. Kalau Linda sendiri bagaimana mengakomodir mereka sehingga mereka juga sama-sama untuk meningkatkan literasi dan juga memberikan edukasi ke banyak orang? Oke, kalau dari Linda sendiri, sekarang kan eranya digital ya Kak ya, era modern, jadi kita menggunakan platform digital dari Instagram dan juga kami ada grup WhatsApp dan pakai Zoom. Jadi kami itu ada internal mentoring yang rutin 2 minggu sekali, menghadirkan expert-expertnya di bidang tertentu. Oke. Kami itu fokusnya di bidang public speaking, leadership, dan juga informasi-informasi seperti beasiswa, informasi kampus merdeka yang sekarang lagi hype banget, Iya, iya, iya. informasi pendidikan lain, lomba dan lain sebagainya. Sekarang itu kan orang-orang kurang mendapatkan informasi. Jadi kalau orang tahu pasti dia apply. Nah sekarang itu nggak tahu informasinya, makanya kami buat satu grup WA untuk menyebarkan informasi tersebut. Oke. Dan rutinnya ketemuan secara online 2 minggu sekali. Dan selain itu misal nih Kak ya, kalau di Medan kan kita ada beberapa nih orangnya. Nah orang beberapa itu kami kumpulin jadi satu. Jadi mereka bisa kumpul. Ya, saling tukar. Kalau setiap kami ketemu 1 minggu sekali itu membahas tentang buku apa sih yang udah dibaca. Oke. Iya. Jadi artinya platform yang digunakan untuk mengumpulkan banyak orang itu tadi melalui Instagram kemudian Zoom. Berarti teknologi informasi sekarang itu sangat sepenting dan semanfaat itu gitu ya. Iya, betul, Baik Kak. untuk mengumpulkan orang maupun untuk menebarkan kebaikan juga gitu Iya. ya. Kami ingin menyebarluaskan lagi nih di membuat website. Website khusus mau dibikin BBL ini. website khusus Iya. ini. Pertemuannya tadi seminggu sekali? Atau Seminggu sekali. seminggu Kalau ada hal-hal mendesak yang emang harus Zoom banget, biasanya langsung Zoom aja gitu. Karena komunikasinya lancar. Oke. Artinya memang sebenarnya yang ikut dan juga tergabung di dalam komunitas Buku Linda ini adalah mereka yang range usianya milenial dan juga zilenial ya kebanyakan ya. Iya. Karena memang mereka aktif di sosial media dan juga mengerti menggunakan platform-platform tersebut gitu ya. Betul. Nah, kalau Bu Linda sendiri, Bu Vera maaf. Saya lupa ini Bu Linda, ini Bu Vera, ya salah lagi saya. Kalau Bu Vera sendiri, dengan adanya mereka yang tergabung, kurang lebih 100 ya? 120-an. 120 orang sampai dengan detik ini, bagaimana mengakomodir mereka semua, kemudian juga bagaimana caranya untuk mereka ini supaya, ingin terus membaca dan memahami apa itu literasi. Iya, ini kemarin juga memang ada pertanyaan seorang anak muda kepada saya, Ibu, bagaimana caranya anak-anak ini tertarik, anak-anak ini selalu datang, mau baca buku, mau diajar, dan mereka nyaman di tempat ini. Saya katakan bahwa kami punya 3 misi, bahwa di dalam rumah cerdas kami itu caring, sharing, dan loving. Artinya ketika mereka belajar, mereka menganggap itu rumah mereka. Saya menyediakan fasilitas buku, menyediakan sarana, apalagi ketika pandemi waktu itu Dika, mereka tidak punya HP Android. Saya menyiapkan wifi, menyiapkan 10 handphone, mereka boleh belajar di rumah saya gratis. Bimbelnya gratis, kadang-kadang saya memanggil mahasiswa dari Unsri, MDP juga, Ada, ya? pernah mengajar volunteer Oke, di rumah kami. Kalau mengajar matematika, saya ambil guru matematika memang benar untuk bisa concern dengan dia. Artinya terintegrasi dengan teman-teman mahasiswa yang ada di sini gitu ya? Untuk youth-nya dan untuk juga beberapa universitas-universitas yang mereka mau project learning, anak-anak saya mereka sering datang untuk ngajar. Oke. Jadi anak-anak saya ini mereka termotivasi,
mereka punya laboratori kelas, mereka juga punya kelas membaca, dan banyak perlombaan yang saya lakukan. Ada levelingnya nggak, Bu Vera, Iya. terkait dengan mungkin mereka yang baru bergabung ditaruh di Iya. kelas ini, atau mereka yang sudah agak lama nanti peningkatannya di sini gitu, atau seperti apa? Iya, jadi kalau untuk masih yang belum sekolah, yang belum belajar, mereka itu ada guru khusus. Guru khususnya ajarin mereka huruf, gambar. Oke. Nah, untuk TK mereka mulai belajar membaca huruf. SD kelas 1-2 mereka mulai mata pelajaran boleh dibawa. Dan kemudian untuk SD ke SMP itu ada guru-guru khusus yang saya ambil volunteer ke Rumah Cerdas. Ya saya sih bersyukur ya. Sekarang sudah ada 2 mahasiswa masuk STAN. Itu dari Rumah Cerdas. Oh iya? Dan ada beberapa Keren. yang juara di sekolah mereka. Notabene mereka tidak bisa baca waktu di sekolah mereka. Kelas 5 SD ada yang tidak bisa baca, saya bimbing tiap-tiap hari dan bisa ikut ujian lulus SD. Itu di sekolah sudah dikeluarkan, Dika. Oh iya? Tapi saya datang ke gurunya, saya katakan dia pasti bisa, kami akan ajar. Jadi Butuh waktu berapa lama untuk meningkatkan itu motivasi dia untuk saya belajar? ke rumah-rumah. Nggak hanya Rumah Cerdas mereka datang, tapi saya kunjungi dari rumah ke rumah, saya lihat anak-anak mereka, saya katakan semua anak itu cerdas, hanya sedang tidak dibimbing dan tidak diajar. Saya datang ke rumah-rumah, mengajari mereka, bukan sekedar itu, keluarga mereka yang kurang mampu, kami memberi bantuan sosial, saya memberi kepada anak-anak setiap mereka datang hal-hal yang baik, hadiah, perlengkapan sekolah mereka saya usahakan, dan kehidupan mereka yang tidak layak. Saya hanya minta kepada mereka rajin belajar, datang ke tempat ini. Lause akan memfasilitasi. Jadi mereka selalu datang ke Rumah Cerdas. Artinya sebenarnya ketika sudah difasilitasi dan juga dikasih semacam motivasi untuk mereka membaca tuh minatnya jadi tambah naik ya, Bu? Iya. Oke. Nah, kalau dari Linda sendiri, kalau kita tadi kan Linda memang membangun sebuah komunitas yang bertujuan untuk sama-sama sharing terkait dengan buku apa yang sudah dibaca, kemudian juga pengalaman apa yang mereka dapatkan dari mereka membaca buku tersebut. Nah, sampai dengan saat ini untuk pengumpulan buku-bukunya, apakah memang buku-bukunya secara elektronik, ataukah memang buku-bukunya memang ada secara bentuk fisiknya, atau gimana? Karena kan banyak tuh ya dari beberapa kota di Indonesia gitu. Oke, terima kasih Kak Dika. Aku ingin menyinggung sedikit tentang yang Ibu Vera tadi. Gimana kita membangkitkan motivasi mereka. Itu ternyata kami juga membuat mereka mengetahui apa yang mereka inginkan dan kami bantu untuk mendapatkan hal itu. Contohnya mereka ingin beasiswa dan lain sebagainya, atau seleksi pemuda berprestasi Sumsel, itu kita hadirkan mentoringnya khusus untuk orang-orang yang memang pengen mau itu. Jadi kita kasih tahu langkah-langkahnya, cara-caranya, apa yang perlu mereka siapkan, atau perbaiki CV-nya, portofolionya, dan akhirnya mereka berhasil mendapatkan title itu. Nah, kalau dari pertanyaan Kak Dika tadi, buku apa yang dikumpulkan saat kita kumpul gitu ya, itu sebenarnya bukunya buku fisik, Kak. Kami itu ada memang buku digital, ada buku fisik, tapi kami ingin ketika kumpul, kami membawa satu orang tuh satu buku gitu. Jadi orang yang terpilih, kan ada banyak sekali tuh, kalau kami kumpul tuh 50-an orang, kemarin di Jakabaring, atau di museum ya. Jadi kalian kayak buka semacam perkumpulan, terus hangout bareng dan ngebaca buku gitu. Betul, ya? Kami makan bareng, terus bawa buku juga, ada games juga tentang literasi-literasi. Nah, kalau orang-orang udah datang bawa buku nih ya, kita pilih nih siapa yang mau menceritakan apa yang dia dapatkan gitu. Yang pertama itu orangnya yang berani untuk public speaking. Jadi kita ngelatih public speakingnya juga. Contohnya, saya mau nih berbagi tentang apa yang saya baca. Jadi dia tunjukin, ini bukunya ditulis oleh siapa gitu, dan apa yang dia dapatkan. Dan itu menginspirasi orang lain. Akhirnya ada kan yang membuat orang tuh bingung, kenapa sih harus menjadi stoik misalnya. Kalau filosofi teras kan banyak hal yang nggak bisa kita kendalikan kalau dari buku filosofi teras misalnya. Terus yang kita bisa adalah menerima. Terus nanti ada lagi yang kritis bertanya, menerima apakah di sini artinya pasrah gitu. Beda ternyata dengan pasrah, dan akhirnya dijelasin, dan akhirnya kita mendapatkan insight baru dan mengubah cara pandang kita ke dunia. Oke. Gitu. Artinya sebenarnya dari masing-masing teman-teman yang sudah baca buku tersebut, pemikirannya apa? Artinya dilatih untuk critical thinking-nya jalan gitu ya. Betul. Dan ketika mereka datang, mereka harus baca satu buku dulu. Baru dia bisa bercerita apa yang dia baca.
Kan nggak mungkin dia datang bawa buku, tapi dia nggak tahu mau jelasin apa karena belum pernah baca. Makanya sebelum kami kumpul itu orang-orang udah baca dulu. Oke, artinya sebelum kumpul mereka udah baca, kemudian mereka menafsirkan apa yang mereka baca ya. Betul. Kemudian nanti saling tanya jawab. Iya, kritis. Kritis gitu ya. Keren tuh. Karena kayaknya nggak semua dan beberapa sekolah mengajarkan hal itu untuk berkritis secara artinya apa yang sudut pandang kita diterima orang, kemudian orang lain juga mengkritisi apa yang menjadi sudut pandang kita. Iya, betul. Dan itu terjadi ya? Iya, seminggu sekali. Seminggu sekali ya. Iya. Oke. Kalau di Bu Vera sendiri seperti apa Bu untuk metode belajarnya? Apakah memang metode klasik yang diajarkan seperti misalkan murid datang, guru mengajar, atau diajarkan juga seperti apa yang dilakukan oleh Linda? Oh, kalau untuk di kami Rumah Cerdas Bumi Mas, untuk anak-anak yang taraf belum bersekolah, kami ada kelompok namanya KBK, Kelompok Baca Keluarga. Ibunya atau ayahnya membacakan kepada anak ini, karena dia umur 1 tahun sampai 4 tahun belum bisa baca. Ibunya yang kami rangsang, ajak dia baca, ambil buku cerita dari rumah kami, saya bimbing dulu bagaimana membaca, bagaimana menceritakan, dia boleh bawa pulang ke rumah. Minggu depan, dia dan anaknya datang dan dia ceritakan apa yang dia baca. Jadi secara tidak langsung ibunya juga ikut belajar dan ibunya termotivasi ngajarkan anak. Saya katakan tiap malam dongeng untuk anaknya. Buku apa yang kamu baca dari rumah baca? Bukunya gratis, boleh dibawa ke rumah baca, boleh pinjam kapan saja. Dan kemudian kelompok ini tiap-tiap minggu ada. Jadi ada 8 ibu sampai 12 ibu mereka duduk untuk baca cerita masing-masing. Saya lombakan siapa ibu yang dengan gaya yang baik, membaca yang baik, bercerita dengan baik, ada hadiahnya. Itu untuk anak-anak. Tapi kalau untuk kelas SD, kelas 1 sampai 3 itu lomba membaca sesuai dengan titik komanya dan semuanya, dan dia ceritakan apa yang dia baca dan ada hadiahnya. Hampir sama ya metodenya. Tertarik karena itu merangsang pemikiran mereka dan juga minat baca mereka. Nah, nanti kita juga akan berbicara bagaimana meningkatkan minat baca, kemudian karena kita berbicara Indonesia kan kalau kata Linda tadi kurang banget. Hampir 1 orang itu tidak pernah baca buku. Itu karena bagaimana cara kalian lah terutama sebagai pengajar ini meningkatkan motivasi di dalam diri itu agar kita meningkat dalam literasinya. Mungkin juga pemirsa dari rumah ingin mengetahui, tetaplah bersama kami tentunya di Bincang Lifestyle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban Eria Ramadan. Di bulan suci penuh berkah telah tiba. Mari kita sambut dengan penuh bahagia. Saya Mayor Jenderal TNI Yanwar Adil, Pangdam 2 Sriwijaya, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1445 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kita semua kesehatan, kesiapan, dan kelapangan jiwa raga dalam menjalani puasa Ramadan. Dan semoga di bulan suci ini kita meraih sebanyak-banyaknya berkah, rahmat, dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali teknologi berbasis kecerdasan buatan yang bisa kita manfaatkan. Menyajikan isu-isu aktual, sosialisasi kebijakan yang menyangkut kepentingan publik. Artinya memberikan ruang kepada peserta didik untuk berkembang sesuai dengan keinginan mereka, sesuai dengan passion mereka, bakat dan minat mereka. Semuanya bisa Anda simak dalam dialog suara Sriwijaya. Setiap orang mempunyai kesempatan ya untuk berpartisipasi dalam politik atau menjadi pengurus politik. Dengan menghadirkan narasumber yang berkompeten dari kalangan akademisi, tokoh masyarakat, maupun birokrasi.
Pencegahan dilakukan dengan cara mendeteksi potensi-potensi korupsi, dan kemudian dari deteksi itu maka akan terlihat hal-hal apa yang perlu dilakukan perbaikan. Suara Sriwijaya setiap hari Selasa, Rabu pukul 14 waktu Indonesia Barat. Hanya di TVRI Sumatera Selatan. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Bincang Lifestyle, masih bersama saya Dika Saputra, dan kita masih berbicara tentang literasi dan bagaimana meningkatkan literasi tersebut, masih bersama dengan Mbak Linda dan juga Ibu Vera. Baik, kita tadi sempat terputus untuk motivasi diri, karena kan yang perlu dimotivasi sebelum memotivasi orang lain itu adalah diri kita sendiri gitu kan. Nah, kalau Linda sendiri untuk tetap menjaga kontinuitasnya agar tetap membaca buku dan juga melek literasi, itu apa yang Linda lakukan? Oke, ini juga aku dapatkan insight-nya dari membaca buku, Kak. Aku menemukan satu buku yang bestseller dan ini terbaik banget mengubah cara pandang aku terhadap dunia juga. Nama bukunya itu Ikigai. Dia ini filosofi Jepang. Jadi di situ ada yang namanya fashion, mission, vacation, profession. Dan kita harus tahu keempat ini, baru kita punya semangat untuk menjalani hidup. Nah, ternyata sebelum aku punya motivasi, aku nggak memetakan 4 hal ini. Jadi orang-orang kan ada yang kerja-kerja aja sampai burn out, capek gitu ya. Ternyata dia nggak ketemu passionnya. Nah, maka dari itu setiap orang itu berhak atau harus banget menemukan passionnya, vacationnya, missionnya, sama professionnya. Jadi passion itu tentang apa yang kita suka dan apa yang kita bisa. Dan juga ada apa yang kita dibayar, skill apa yang kita punya dan kita dibayar dan kita suka itu gitu. Nah, kalau kita ketemu dia itu ada lingkaran-lingkaran gitu. Dan kalau dia di irisan paling tengah, yang dapetin semuanya, dia suka, dia dibayar, dia punya skill itu, dia apapun tentang itu dia top lah. Nah, maka dia akan menemukan ikigai dalam hidupnya. Dia akan semangat menjalani hidup. Bagi orang-orang yang demotivated atau nggak punya motivasi dalam hidup, dia belum menemukan ikigainya. Oke, artinya landasannya adalah ikigai itu ya? Iya, betul. Irisan-irisan itu akhirnya membentuk sebuah lingkaran tengah ketika memang bertemu antara satu dengan yang lain. Iya, betul. Sehingga ketika kita sudah mendapatkan ikigai kita tadi, artinya motivasi kita akan terus bertambah. Iya, akan terus bertambah. Pertama mungkin senang menjalaninya, kedua dibayar. Iya. Oke, kemudian apa lagi tadi? Kita punya skill di situ. Kita punya skill memang di situ, kemampuan di situ. Berarti memang itu ikigai kita. Gitu. Nah, oke. Kalau Ibu Vera sendiri untuk tetap menjaga motivasi Ibu, istilahnya dalam artian tetap semangat, kemudian juga mengedukasinya juga tetap semangat. Karena kan nggak semua orang tuh bisa seperti Bu Vera gitu. Dika tahu kan kalau orang tuanya mereka adalah buruh dan pekerja harian. Pagi sudah keluar rumah dan malam baru pulang. Siapa yang akan mengedukasi anaknya? Siapa yang akan memberi dorongan atau motivasi? Maka rumah cerdas kami hadir untuk memberi motivasi kepada mereka. Membaca buku, karena buku adalah jendela dunia. Anak-anak sejak dari kecil mereka harus bisa baca. Mereka harus bisa menulis. Mereka harus bisa berhitung. Siapa yang akan melihat mereka? Orang tua mereka mungkin tidak punya pandangan masa depan anak ini mau jadi apa. Tapi kita punya tanggung jawab untuk generasi muda. Kita punya tanggung jawab bahwa generasi muda yang cerdas dan berbudi luhur, tanggung jawab kita bersama. Maka Rumah Cerdas hadir dengan memberikan banyak warna di tengah-tengah kampung yang ada di sana. Kami kadangkala melakukan pemeriksaan kesehatan gratis. Kami datangi dokter-dokter bekerja sama untuk mereka cek bukan hanya anak-anak, tapi orang tua mereka. Kami mendatangkan juga untuk dokter mata, periksa mata untuk semua anak-anak dan orang tua. Bahkan kami memfasilitasi sampai kepada kacamatanya, Dika. Kemudian kami mendatangkan juga untuk salon, potong rambut anak-anak. Karena dulu anak-anak yang datang ke saya itu rambut gondrong. Saya memberikan mereka setiap pulang itu sikat gigi, odol gigi, sabun, sendal. Itu tiap-tiap minggu untuk menolong mereka sehat. Mereka cerdas, tapi mereka punya masa depan yang baik. Nah, itu semua di tangan kita, Dika. Oke, artinya motivasi itulah yang membuat Ibu mungkin sampai dengan saat ini continue untuk tetap berada di jalan itu gitu ya. Oke. Kemudian saya ke Linda lagi, terkait dengan minat baca di Indonesia lah kita katakan, khususnya di Sumsel juga. Tidak bisa dikatakan tinggi dan juga tidak bisa dikatakan rendah. Kalau versi dari Linda sendiri melihat ini, kenapa kira-kira
orang Indonesia itu literasinya tidak terlalu tinggi? Gitu? Sebenarnya Kak, ini ada risetnya, ada penelitiannya. Dan salah satunya alasannya adalah karena kurangnya akses buku. Seperti contohnya, kita aja kalau ke suatu tempat, itu jarang yang ada sudut bacanya. Ke kafe mana sih di Palembang ini yang menyediakan sudut bacanya? Hanya beberapa. Enggak semua kafe ada. Dan itu juga menurunkan minat bacanya. Tapi kita terlalu fokus terhadap orang-orang yang nggak punya akses tersebut, yang minat bacanya rendah. Ternyata banyak loh orang-orang yang punya minat bacanya tinggi, tapi tidak difasilitasi. Nah itulah kenapa BBL ini hadir Kak. Jadi emang ada yang minat bacanya rendah, tapi kita fokusnya ke orang-orang yang punya minat literasi. Kita kumpulin jadi satu orang-orang yang punya minat ini, dan akhirnya dia menyebarkan virus-virus membaca ini ke teman-teman sekitarnya. Karena salah satu buku yang aku baca juga, satu orang itu bisa punya sekitar 200 teman dalam hidupnya. Dan maka dari itu jika kita bisa berhasil narik satu aja, satu ini punya teman. Akhirnya akan ada polaritas atau akan ada penyebaran dari satu orang ke orang lain, dan itu akan menjadi besar. Oke, artinya sebenarnya kalau kita lihat dari fasilitas ya, yang memang belum banyak, gitu. Belum memadai. Kemudian juga kalau kita berbicara mungkin di Jepang, kemudian juga di Korea, Australia dan lain sebagainya itu. Di LRT-nya pun ada. LRT-nya tuh ada tempat baca gitu loh ya. Nah sekarang itu kalau kita ngomong, let's say di Palembang lah gitu, untuk tempat-tempat umum yang memang menyediakan pojok baca gratis itu sangat jarang sekali. Sangat jarang. Makanya kalian salah satu orang-orang keren lah yang bisa datang ke sini, kemudian kalian bisa membangun sebuah tempat yang di situ menyediakan pojok baca. Itu luar biasa sekali. Nah, kalau versinya Bu Vera sendiri melihat fasilitas yang belum memadai ini sebenarnya apakah memang kita sebagai manusia yang ada di Palembang ini atau individu yang ada di Palembang ini tidak mengutarakan keinginan kita, atau memang belum ada stakeholder terkait yang ingin menunjukkan keseriusannya agar terwujudnya tempat-tempat baca ini? Sebenarnya sangat mudah kalau kita punya passion. Kalau kita melihat sesuatu itu penting dan berdampak bagi banyak orang. Saya memulai rumah baca saya dari garasi, Dika. Garasinya saya taruh 2 lemari. Tiap-tiap bulan saya membeli buku cerita di jajaran Sudirman. Itu buku-buku saya taruh di situ. Anak-anak datang baca, saya kasih 2 meja untuk mereka bimbel. Dari waktu ke waktu buku bertambah. Saya ada uang lebih saya beli. Tapi kemudian proses berjalan, ruangan itu garasi yang tadinya ini saya besarkan sedikit. Saya ingin memfasilitasi mereka. Tidak butuh dana yang cukup besar, tapi hanya butuh hati yang mau menjangkau dan melayani mereka. Karena ini dari 2018 ya, kurang lebih 6 tahun masih ada, dan murid-muridnya yang tadinya dari belum sekolah sampai sekarang ada yang sudah bisa ke perguruan tinggi, sudah ada beberapa yang berprestasi, ada kebanggaan tersendiri bagi saya yang bisa membuka hal sederhana berdampak untuk orang lain. Artinya sebenarnya kesadaran ya, kesadaran baik dari kita sebagai individu maupun stakeholder terkait. Ketika kita berbicara minat baca atau juga literasi itu rendah di suatu tempat, sebenarnya yang perlu dipertanyakan juga adalah kitanya gitu ya kan. Kita sendiri belum memulai itu gitu. Nah kalau Linda sendiri memulai dalam artian ini, apakah memang sudah sejak kecil mencintai dunia literasi, ataukah memang baru termotivasi beberapa tahun ke belakang ini? Kalau saya sendiri sebenarnya dari sekolah itu udah sering berliterasi Kak. Karena terpaksa juga. Terpaksa karena terpaksa kenapa tuh? Waktu itu ada yang namanya Olimpiade. Olimpiade itu sebenarnya saya tidak ada menargetkan untuk ikut Olimpiade apa-apa. Tapi waktu itu kepala sekolah saya melihat potensi saya, dan dia mengajak saya, kamu harus ikut yang ini. Akhirnya dia yang melatih, benar-benar melatih dari semua hal, buku-buku itu dia berikan semua, baca ini katanya. Dan dari situ kan terpaksa awalnya, udah aku baca semua, terus aku babat abis, yang nggak ngerti juga aku tanya, dan akhirnya aku juara 1 Olimpiade Ekonomi tingkat kabupaten dan provinsi tahun 2019 di bidang ekonomi. Dan itu memotivasi aku, oh ternyata ketika kita berusaha, itu kita dapat passion, kita dapat motivasi, dan kita berhasil, itu bikin semangat lagi. Nah dari situ mulailah baca-baca buku, sering-sering baca buku, ikut tes seleksi masuk universitas, kan itu perlu literasi juga. Terus kegiatan-kegiatan lain yang edukasi ini atau pendidikan itu mengubah hidupku. Dan karena itu aku tertarik untuk mendalami pendidikan ini. Dan literasi itu berkaitan erat dengan pendidikan. Makanya aku jadi penggiat atau aktivis literasi.
Karena literasi itu berkaitan erat dengan pendidikan tadi gitu ya. Fun fact-nya Kak ya, aku mau ngasih satu fun fact. Aku itu sering keluar kota itu karena pendidikan. Dan itu semua dibiayain, gratis. Kayak tiket pesawat aku udah kayak 20-an kali itu naik pesawat gratis karena pendidikan. Oke, karena literasi tadi juga. Iya, karena prestasi. Prestasi. Iya. Artinya memang ikegainya udah dapet sebenarnya ya. Karena beririsan dengan hal-hal tersebut kayaknya udah deh di sini nih kayaknya passionnya memang di situ. Jadi ada energi. Nah, menemukan passion seperti itu sebenarnya tantangannya seperti apa kalau versi Bu Vera? Apakah memang sebuah literasi ini merupakan harus ada passionnya dulu, harus ada keinginannya dulu, ataukah memang ini sebuah kebutuhan sebenarnya, basicnya gitu? Ini basicnya pasti kebutuhan untuk setiap anak. Setiap anak berhak untuk diajar dan belajar. Anak saya... Baik, ada telepon yang masuk, kita angkat terlebih dahulu ya, Bu Vera. Silakan. Baik, halo, dengan siapa di mana? Halo, dengan Bima dari Kota Palembang. Oke, baik Bima, silakan Bima dengan pertanyaannya Bima. Oke, ini ingin bertanya, bagaimana cara meningkatkan literasi di dalam masyarakat? Meningkatkan literasi di dalam masyarakat. Ya. Oke, segitu saja Bima? Ya, itu saja. Baik, terima kasih Bima yang ada di seputaran Palembang. Meningkatkan literasi di dalam masyarakat. Mungkin saya langsung ke Bu Vera terlebih dahulu. Bagaimana Bu? Silakan dijawab. Iya, salah satu cara untuk meningkatkan literasi agar anak-anak kita tertarik untuk baca, untuk menulis dan berhitung. Kalau Bapak ada di tengah-tengah kota Palembang punya garasi yang kecil, bukalah rumah cerdas. Saya bisa memfasilitasi dan membantu anak-anak yang ada di sekeliling rumah Bapak. Mereka punya kesukaan dan keinginan untuk baca. Karena anak-anak ini ketika dimotivasi mereka senang dengan kita dan mereka at home. Mereka pasti mau belajar. Tinggal untuk cara bagaimana untuk mengajari mereka. Mari kita Pak, nanti kita boleh kolaborasi. Oke, Itu Pak. baik. Itu yang mungkin Pak Bima yang ada di seputaran Palembang tadi. Iya. Nanti saya juga ingin tahu jawaban dari Linda seperti apa untuk meningkatkan motivasi dan minat baca di tengah-tengah masyarakat. Dan juga untuk pemirsa tetaplah bersama kami tentunya di Bincang Lifestyle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita jaga keamanan, mari kita jaga kenyamanan, terutama di saat-saat bulan Ramadan. Jangan sampai mengganggu umat Islam yang akan melaksanakan ibadah. Mari kita bina kesatuan dan persatuan kita. Mari kita ciptakan kerukunan intern umat beragama, kerukunan antar umat beragama, dan kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Saya yakin kalau ini sudah kita lakukan, maka keamanan dan kenyamanan kita akan terjamin tanpa menghiraukan sesuatu apapun yang akan membuat kita menjadi tidak nyaman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, aku Modi, maskot TV Digital Indonesia. Aku akan membantu semua orang menuju migrasi TV digital. Di mana? Di siarandigital.id dan call center 159. Ayo semuanya, dukung migrasi TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Baik, terima kasih pemirsa Anda masih menyaksikan Bincang Lifestyle. Masih bersama saya Diga Saputra. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami persilahkan tentunya di 0711 311 454. Masih dengan tema kami, yaitu bersinar dan tumbuh dengan literasi. Baik, kalau tadi versi Bu Vera adalah membangun sebuah tempat, baik itu ya garasi dan lain sebagainya, sehingga itu juga akan memicu motivasi semangat membaca bagi masyarakat. Nah, kalau versi Linda sendiri seperti apa?
Oke, kalau dari Linda Kak, yang pertama itu kita meng-guide agent of change-nya, zilenialnya, teman-teman mahasiswanya. Itu kan agent of change yang punya pengaruh terhadap lingkungannya sendiri. Dan kita menghadirkan sosok role model di lingkungan tersebut. Jadi kalau udah terkumpul nih orang-orang yang suka literasi, kita hadirkan role model yang berprestasi. Jadi akan menjadi contoh atau panutan bagi orang-orang sekelilingnya. Kalau dia di BBL sendiri, dari BBL ini kan sudah ada batch 3 ya Kak, 3 bulan sekali kita open recruitment. Dan di batch pertama itu yang belum ada Babylon's Outstanding. Babylon's Outstanding itu adalah platform yang ngasih tahu bahwa ada anggota yang berprestasi. Jadi di-upload di Instagram kalau mereka itu berprestasi. Dan sekitar hanya 2 atau 3 orang yang berprestasi di batch 1. Dan di batch berikutnya, per bulan itu Kak, kita upload di Instagram mereka yang berprestasi. Di bulan kedua itu, yang langsung aja yang terakhir-terakhir ini ya, bulan kemarin, itu yang berprestasi udah 20 lebih dalam 1 bulan. 20 orang itu meningkatkan literasinya, meningkatkan minat lombanya karena tergabung dengan komunitas ambis tadi. Karena kami menormalisasikan keambisan dari produktivitas. Akhirnya orang-orang yang gak ngapa-ngapain atau gak punya prestasi mulai mikir, kok bisa ya mereka berprestasi? Kok aku gak ngapa-ngapain? Akhirnya dia mulai deh ikut lomba dan lain sebagainya dan minta pelatihan sama senior-senior kita dan mendapatkan prestasi tersebut. Artinya berdasarkan itu tadi menormalisasikan keambisan itu. Iya. Keren juga ya. Kayak jarang tuh menormalisasikan keambisan. Kalau dulu tuh memang Kak, orang yang ambis, ih apa sih ambis banget gitu-gitu. Kalau sekarang kami menormalisasikan keambisan. Jadi orang yang nggak ambis harus merasa bersalah. Oh gitu, jadi dijudge kamu nggak ambis salah nih gitu ya. Masa muda nggak ada prestasinya kan? Iya betul. Dalam artian hal-hal yang positif dan memang beririsan dengan apa yang mereka inginkan. Betul, gitu ya. sesuai passionnya. Oke, berarti memang harus seambis itu pemirsa untuk meningkatkan motivasi belajar dan juga motivasi membaca maksud saya gitu. Oke, sampai dengan saat ini Bu Vera tantangannya seperti apa yang sudah dihadapi baik di rumah baca Bu Vera sendiri? Untuk tantangannya, kalau tahun-tahun pertama ketika kami membuka rumah cerdas, saya datangi kunjungi rumah ke rumah, kadang-kadang orang tua banting pintu. Mau ngapain ini ibu ini? Ngapain ajak anak saya belajar? Karena memulainya itu saya tidak hanya undangan atau pamflet, ketok rumah ke rumah, berkenalan dengan orang tuanya, berkenalan dengan ibu-ibunya, memberitahu kepada ibunya bahwa kalau anaknya mau pintar, dia harus baca buku, dia harus belajar, dia harus bisa berhitung. Proses waktu 1-2 bulan yang datang 2-3 orang, 3-4 bulan yang datang 10 orang, 1 tahun berjalan 70-80 dan sampai hari ini kurang lebih 150 anak di lingkungan kami mereka datang. Mengapa saya seolah-olah paksa untuk mereka harus pintar? Karena saya melihat sisi anak saya ketika SD, dia rajin baca. Semua Y itu yang untuk SD dia baca semua. Dan terbukti orang yang senang baca. Anak saya juara tingkat internasional untuk sains. Dan dia juara tingkat nasional 5 kali. Dika, di ITB, di Universitas Padjadjaran, dan di Unair. Dan dia mencapai tingkat internasional. Itu kenapa? SMP dia mendapatkan juara yang pakai atau menggunakan perpustakaan terbanyak, dapat voucher dari sekolah karena dia ternyata banyak baca buku. Dan saya berpikir anak-anak ini saya harus fasilitasi untuk bisa baca. Memang tidak langsung bacaan yang berat atau buku pelajaran, tapi buku-buku cerita bergambar saya harus adakan di rumah cerdas. Apapun buku yang bermanfaat, mari kita semua juga ya, apalagi ibu-ibu yang ada di rumah nih, anak-anak kita sejak dari kecil, kalau mereka bisa baca, bisa tulis dan membaca, maka ilmu mereka dahsyat dan luar biasa. Mereka akan menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang berhasil di kemudian hari. Itu Dika, harapan saya. Harapannya seperti itu, tantangannya tadi juga luar biasa gitu ya, karena ternyata tidak semua orang welcome terhadap minat literasi itu gitu, menggerakkan literasi itu. Nah kalau Linda sendiri tantangan seperti apa? Apakah tantangannya human resource-nya ataukah mungkin di situ platformnya atau seperti apa? Oke. Kalau dari banyak sisi itu sebenarnya ada tantangannya semua Kak. Tapi yang ingin aku highlight adalah kami mahasiswa yang memang keuangan itu belum stabil itu kan. Financial independence-nya itu belum gitu. Dan
karena buku fisik itu perlu uang untuk membelinya. Jadi kalau buku digital juga ada tantangannya tersendiri. Misalnya kalau sering di layar kan sering ngantuk gitu-gitu kan. Nah kita tuh pengen buku fisik, tapi buku fisik ini terbatas dan kalau mau beli juga harus banyak uang. Mungkin dari segi keuangan yang pertama menjadi tantangan. Terus juga yang kedua adalah dari segi perkumpulan. Kalau kita mau ngumpulin orang seminggu sekali, itu nggak semuanya itu domisilinya di Palembang. Kami tuh sering menghadirkan orang-orang yang ada yang dari Indralaya, ada yang dari Banyuasin, dan itu kami juga sering memikirkan gimana ya mereka bisa datang dan pulang gitu. Karena itu kan sebuah tantangan yang transportasi itu sulit juga. Dan selain daripada itu mungkin tantangannya lebih ke human resource juga. Human resource itu orang masih yang meledak-ledak kayak kembang api motivasinya. Ada yang lagi semangat-semangat banget tuh join nih, sebulan ini lagi wah lagi semangat-semangatnya, iya gitu membara ya. banget dan literasinya tinggi banget, baca bukunya dihabisin sebulan 5-10 kali. Ada yang temenku yang sebulan itu 100 buku. Iya. 100 buku? Iya. Aku nggak tahu, kayaknya dia campur ada buku self improvement, buku sains, ada buku kuliah. Itu? Dari kecil dia dibabat oleh orang tuanya. Makanan sehari-harinya buku oleh orang tuanya. Ambis juga berarti. Iya kayaknya ya kita harus seperti saya yang harus baca buku anak di rumah. Iya, jadi memang kayaknya orang tuanya apa jangan-jangan orang tuanya Bu Vera? Iya. Anak saya wajib baca buku soalnya tiap hari. Iya. Dan karena dia udah menormalisasikan itu, jadi dia biasa aja kalau sehari itu baca buku-buku terus gitu. Nah, yang kita susah adalah orang-orang yang jarang baca buku, tiba-tiba kita paksa dia baca buku. Nah, itu tantangannya berat juga kayak dia nggak tahu kenapa aku harus baca buku ini karena dia belum tahu impact dari baca buku. Makanya jadi ngalur ngidul dan motivasi turun lagi, naik lagi, turun lagi. Nah itu tantangan bagi kita semua. Kalau untuk mereka yang awam dan baru mau mencoba melihat apakah ini passion saya atau bukan gitu ya. Kemudian apakah membaca buku ini menjadi hal yang bermanfaat untuk saya. Standarnya, basicnya gimana sih? Maksudnya apakah satu hari satu buku, ataukah misalnya satu bulan cukup satu buku, atau seperti apa kalau versi Linda? Kalau versi Linda, pertama dia harus tahu dulu dirinya seperti apa, Kak. Ada tes kepribadian dan tes minat bakat. Dan ketahui passionnya dulu. Dan contohnya, kalau dia cita-citanya suatu hari nanti menjadi seorang dosen, maka dia harus membaca buku itu setiap hari itu harus baca. Iya. Dan kalau dia memang bercita-cita menjadi seorang koki misalnya, dia juga harus membaca buku-buku tentang perkokian itu. Iya, masak-memasak. Dan sebenarnya kalau buku yang ideal sebulan tuh baca berapa gitu-gitu ya. Kalau di rata-rata orang Eropa itu 20 buku. Itu iya, dalam 1 tahun itu satu orang tuh 20 buku. Jadi negaranya kan jadi negara maju. Tingkat indeks sumber daya manusianya itu tinggi. Nah berarti at least kita juga menyetarakan itu. 1 tahun itu 20 buku aja. Dibagi 12 berarti 1-2 buku. 1-2 buku ya, seperti itu ya per bulan. Oke. Kalau versi Bu Vera sendiri seperti apa untuk mereka yang baru mau karena kan orang ini kan ada yang baru mau, apakah saya ini benar-benar mencintai buku, dunia literasi, apakah seperti apa? Kalau saran Bu Vera sendiri seperti apa? Kalau saya untuk anak-anak, maka saya senang ada buku-buku Linda. Mereka mengunjungi anak-anak kami di Rumah Cerdas, mereka membuat satu kegiatan, mereka juga memberi hadiah, dan anak-anak saya tertarik. Awalnya itu dulu kita kasih, kemudian belajarnya. Jadi tetap bagaimana mereka tiap minggu harus datang ke rumah. Kalau mereka tidak datang ke Rumah Cerdas, maka mereka tidak belajar. Karena notabene di rumah pasti kan tidak belajar. Tidak ada yang mendorong dan memotivasi mereka. Maka saya berusaha semaksimal mungkin mengunjungi mereka dari rumah ke rumah dan katakan datang ke rumah baca. Ada guru, ada tempat, dan ada yang mau ngajari kalian. Jadi baik PR, apakah mereka mau belajar membaca atau persiapan untuk ujian. Apalagi ini sebentar lagi Dika, ujian untuk anak-anak SD, SMP, dan SMA. Tidak menutup kemungkinan, bahkan yang baru mau masuk perguruan tinggi, silakan dan datang belajar ke tempat kami standby dan bersedia untuk mengajar mereka dengan guru-guru yang hebat. Ada Linda nih, bisa dipanggil nih untuk ngajar ke Rumah Cerdas bersama timnya. Banyak timnya Linda ini. Aku ada satu tambahan lagi, Kak. Apa lagi tuh? Jadi kalau seseorang belum menyukai buku, kata J.K. Rowling, kalau nggak salah, correct me if I'm wrong, J.K. Rowling yang penulis Harry Potter itu, dia bilang,
Orang yang nggak suka buku itu karena dia belum menemukan satu buku yang dia suka. Oh, betul. Kan ada banyak jenis buku nih ya, Betul. self improvement, science atau novel, fiksi non fiksi, dan kita harus petakan kita sukanya di mana. Oh, Linda, J.K. Rowling saya sudah baca 1 sampai 7. Wah. Itu sebelum saya menikah saya sudah baca. Udah baca itu ya? Ya. Harry Potter ya? Kalau Dan saya udah nonton sih. baca kehidupan dia. Iya. Hanya karena dia menulis dan dia ada literasi yang baik, dia bisa menghasilkan buku yang hebat. Iya. Kenapa Bu kita Vera tidak ini lakukan? Seorang dosen loh, Kak. Oh iya? Iya, literasinya tinggi. Literasinya banyak pantesan ya, Dok. Ibu ngajar juga berarti? Saya dosen, saya bekerja juga. Oke. Tapi saya juga berkeliling untuk anak-anak tiap-tiap hari. Keren. Baik, ada telepon yang masuk, kita angkat kembali. Halo, dengan siapa di mana? Halo? Ya, Ya, dengan siapa di mana? dengan Rashid Mas Rashid, di seputaran mana Mas Rashid? di Kota Palembang. Di Kota Palembang. Baik, silakan dengan pertanyaannya Mas Rashid. Mau bertanya ke Bu Vera atau dengan Mbak Linda, silakan. Lalu, apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya literasi digital? Oke. Baik, segitu saja Mas Rashid? Ya, Oke, baik. Terima kasih Mas Rashid yang ada di seputaran Palembang. Bagaimana cara meningkatkan kesadaran literasi digital? Ya, baik. Silakan Linda dijawab. Oke. Kalau dari Linda balik lagi ke passion tadi, apa yang kita suka. Contohnya Linda anak zilenial, Gen Z yang suka sosial media. Suka sekali membuat konten-konten gitu ya, atau membaca berita yang berasal dari sosial media. Yeah. Nah, maka dari itu jangan sampai termakan hoax. Hoax itu ya bahaya banget. Nah, makanya kalau kita ingin ningkatin literasi digital kita sukai dulu salah satu platform ya. Contohnya, kamu menyukai Instagram kah, TikTok kah, atau emang suka baca dari website berita itu? Kalau aku bukan tipikal yang suka baca berita dari website, sukanya dari Instagram, TikTok. Nah, maka dari itu aku sering buka-buka itu tentang apa yang aku ingin ketahui. Aku cari tahu sesuatu di platform tersebut. Nah, sukailah bidang itu dulu, baru lanjut ke sering membaca. Jangan sampai baca itu cuma title-nya doang. Baca sampai habis. Nah, itu meningkatkan literasi digital kita. Nah, oke. Nah, habis ini nanti saya juga akan bertanya bagaimana cara memerangi literasi yang di situ sifatnya mengancam negara kesatuan Republik Indonesia itu banyak. Ya kan, kita tidak berperang secara militer tapi near militer. Banyak sekali literasi-literasi yang mungkin di situ menjadi sebuah hal yang mengancam baik untuk milenial maupun zilenial. Dan mungkin pemirsa di rumah juga ingin mengetahui, tetaplah bersama kami tentunya di Bincang Lifestyle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tingkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hindari dan tiadakan aksi balap liar yang merugikan generasi muda. Kita hindari aksi pelanggaran lalu lintas yang merugikan masa depan diri sendiri maupun orang lain. Selamat menunaikan ibadah puasa bulan Ramadan 1445 Hijriah. Semoga amalan ibadah kita berguna untuk diri kita, masyarakat, bangsa, dan negara. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Bincang Lifestyle. Kita langsung saja ke Bu Vera dan juga Mbak Linda terkait dengan apa yang sudah saya lempar ke topik pembahasan sebelum kita commercial break tadi. Terkait dengan literasi-literasi yang di situ mengancam, sifatnya mengancam negara kesatuan Republik Indonesia. Karena kita tahu bahwasannya kita saat ini tidak berperang militer, tapi near militer. Salah satunya adalah
ideologi-ideologi yang di situ sifatnya mengancam negara kesatuan, kemudian juga ideologi-ideologi yang sifatnya di situ sebenarnya ini tidak pas dengan budaya ketimuran. Nah, kalau versi Linda sendiri melihat keadaan seperti ini seperti apa? Oke, kalau dari Linda itu semua berita seperti yang Linda bilang tadi, Linda itu aktifnya di sosial media, bukan di website. Dan di sosial media itu ada yang namanya clickbait. Clickbait itu adalah judul-judul yang suka buat kita, wah penasaran banget nih. Dan kadang itu adalah hoax. Makanya jangan baca hanya dari judulnya aja. Bacalah sampai akhir dia ngebuat berita itu. Dan tidak hanya sampai di situ ya teman-teman. Sekarang pemuda Indonesia itu sudah lebih cerdas lagi menanggapi suatu info, baik itu hoax atau enggak hoax, dia selalu memberikan komentar. Nah, untuk kita ketahui apakah itu hoax atau enggak hoax, baca komentarnya. Ketika dia sudah dapat apa isi dari berita tersebut dan komentarnya udah menunjukkan itu hoax atau enggak hoax, maka dia udah dapatkan itu berita yang benar atau tidak benar. Oke. Karena kita berbicara sosial media, Bu Vera, kita juga berbicara bahwasannya sekarang itu ada yang namanya post of truth atau kebenaran baru yang di situ seakan-akan framing itu ya walaupun itu salah tapi benar. Karena memang sosial media itu sudah merubah sudut pandang tentang masalah informasi dan lain sebagainya. Kalau versi Bu Vera untuk mengantisipasi hal-hal semacam ini, apa yang perlu dilakukan oleh pemirsa yang ada di rumah? Iya, sekarang ini kan kalau apa kata banyak orang itu bisa jadi benar, Dika. Apa yang segelintir minoritas tetapi itu benar, belum tentu benar. Maka bagi saya, kita semua adalah pengguna sosial media yang ada. Pinter-pinterlah memilih dan lihat apakah itu membangun dan berguna bagi kita. Bagi saya, untuk anak-anak saya di rumah cerdas, daripada mereka main game, mereka melihat hal-hal yang unik dan di sana juga ada sesuatu yang tidak untuk ditonton oleh anak-anak. Hal-hal yang edukasi, saya harus berikan link-link untuk mereka. Mereka datang ke rumah saya dan saya katakan, link-link ini yang cocok untuk anak-anak, membangun mereka. Mereka bisa belajar dan mereka bisa lihat apa yang bisa ditiru dan apa yang bisa mereka lakukan. Karena sekarang ini, jangankan itu anak-anak kecil aja sudah bisa melakukan hal yang luar biasa. Sekarang media sosial karena media sosial sangat ngeri sekali ya. Iya. Pembunuhan karakter. Pembunuhan karakter. Kemudian juga semacam tidak ada boundaries gitu. Bullying untuk anak-anak. Ya, ini saya untuk harus anak-anak. menghindari anak-anak saya untuk tidak lakukan hal-hal itu. Sekalipun di kampung mereka punya cara yang berbeda. Itu edukasi balik-baliknya. Betul, edukasi dan juga mungkin perhatian tadi ya dari orang tua juga mungkin salah satu solusi yang ditawarkan tadi. Baik, ada telepon yang masuk kembali. Dengan siapa di mana? Halo? Halo. Halo, dengan siapa? Nike. Siapa? Nike. Nike. Bukan Nika Ardila ya. Nike di mana nih? Di Palembang. Oke, baik. Nike silakan pertanyaannya. Mau tanya sama Mbak Linda dan juga Ibu Vera. Kira-kira gimana sih literasi dapat digunakan sebagai alat untuk pengembangan diri? Dan juga apa hubungan antara literasi dan kesehatan mental itu sendiri? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Nika yang ada di seputaran Palembang. Bagaimana literasi menjadikan alat untuk pengembangan diri? Dan juga apa hubungannya literasi dengan kesehatan mental? Bu Vera terlebih dulu. Oke, hubungan literasi dengan pengembangan diri. Kalau anak atau seseorang dia bisa baca, dia bisa tulis, berhitung dan punya wawasan, dia akan pede di mana saja dia berada. Dia bisa bersosialisasi, dia bisa bergaul dan pasti dia adalah orang yang keren, mengembangkan diri. Tapi tadi yang kedua apa, Dika? Literasi dengan kesehatan mental. Oh, kesehatan mental dengan dia punya kawan, punya teman, dia bisa berbagi, dia bisa sharing, pasti jiwanya menjadi sehat. Maka sering-sering berkumpul dan datang dengan satu komunitas yang positif dan baik, pasti jiwanya menjadi sehat. Itu Nika. Oke, baik. Kalau versinya Bu Vera tadi seperti itu, karena memang sekarang itu kayaknya dikit-dikit kesehatan mental, dikit-dikit ya kayak isunya yang diangkat kesehatan mental. Sebenarnya ada apa sama Dengan generasi mentalnya. Gen Z dan juga milenial yang sedikit-dikit kayak, aduh mental saya gini nih, mental saya terguncang. Apakah serawan itu sekarang mentalnya anak-anak atau memang dunia sedang tidak baik-baik saja? Kalau versi Linda seperti apa? Ya, kalau versi Linda, pertanyaan pertama bagaimana literasi hubungannya dengan pengembangan diri? Itu adalah literasi itu tidak hanya mendapatkan informasi, tapi juga kita mengolahnya dan menghasilkan output. Dan dengan literasi yang tinggi kita bisa punya prestasi.
Prestasi tadi balik lagi ke kita akan percaya diri menjalani hidup, kita akan punya passion dalam hidup. Kita akan punya semangat menjalani hidup, itu yang pertama. Terus yang kedua, hubungannya literasi dengan kesehatan mental. Iya, kita generasi Z memang dikit-dikit kita kaitkan dengan kesehatan mental. Tapi jangan melihat ini dari sisi negatifnya. Sisi positifnya adalah kita menjadi orang yang lebih peka terhadap sekitar. Kita menjadi lebih hati-hati dalam ucapan, tindakan, agar tidak menyakiti teman kita yang lain. Nah, ini yang perlu kita apresiasi. Hubungannya dengan literasi adalah semakin kita mengetahui membaca pola pikir atau sifat sikap orang lain, kita akan tahu bahwa cara kita menghadapi orang di dunia ini tuh harus beda-beda, tergantung siapa yang kita hadapi. Nah, semakin kita bisa berliterasi, maka kita semakin bisa punya kemampuan beradaptasi. Oke, gitu. baik. Wow, Artinya seperti itu ya, semakin kita baik berliterasi, semakin baik kita beradaptasi ya. Betul. Artinya karena setiap orang tuh berbeda tuh sudut pandangnya. Kadang-kadang kita harus cuma memaksakan sudut pandang kita sendiri, tidak melihat sudut pandang orang lain. Nah, dengan adanya literasi tadi akhirnya ngebuka wawasan itu ya. Betul. Oke. Kalau Bu Vera, mungkin ada yang mau ditambahkan lagi terkait dengan hal itu? Iya, kalau literasi berhubungan dengan kesehatan mental, ketika engkau punya sesuatu dan engkau bisa beri untuk orang lain, alangkah indahnya. Apapun yang menjadi bagian kita yang kita bisa bagikan kepada orang lain dan itu bermanfaat. Apakah itu ilmu kamu, apakah itu keterampilan kamu, sesuatu yang lebih dari kamu, berbagilah. Jangan di kamar sendiri, main game atau lihat medsos sendiri. Mulai bergaul, lihat keluar, masih banyak orang yang membutuhkan engkau. Betul juga. Iya, betul. Kita bertiga ini boomers, milenial, zilenial. Artinya mewakili dari 3 generasi ya. Satu lagi kita jadi avatar lagi. Mewakili elemen, tapi kalau avatar ya elemen api gitu. Oke, karena kalau kita berbicara literasi itu kayaknya asik banget ya. Karena dari situ kita bisa melihat bagaimana dunia luar. Bahkan Kartini dulu pun dia melihat bagaimana perkembangan luar dan lain sebagainya dari literasi, dari buku-buku dia menulis dan lain sebagainya. Karena sebenarnya kalau kita berbicara literasi, menyukai literasi itu sama saja kita menyukai kehidupan yang lain gitu. Dalam arti kita bisa melihat kehidupan yang lain. Nah, kalau versi kalian untuk saat ini dengan adanya perkembangan teknologi informasi ya, Linda ya, kalau Linda memanfaatkan platform digital sebagai alat untuk mengakomodir teman-teman. Nah, ke depan tuh kira-kira apa yang akan Linda lakukan lagi dengan perkembangan teknologi yang ada saat ini? Terkait dengan literasi ya? Iya. Kalau dari Linda sendiri, dengan adanya teknologi ini akan memfasilitasi banyak pemuda di Indonesia, tidak hanya di Palembang, tapi juga akan menggait pemuda-pemuda sampai ke Papua tadi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kami akan membangun website tentang literasi ini. Jadi semua orang akan dapat mengakses informasi tentang kehidupan pemuda yang berprestasi. Jadi sosok role model akan dia temukan dan dia akan menjadi dirinya sendiri, tapi dia akan berprestasi mencontoh orang-orang yang udah duluan sukses. Dan itu akan menggait, kalau di rumah kan orang rebahan aja ya, nggak dapat apa-apa. Tapi kalau dia udah bergabung di komunitas atau tempat-tempat penyedia informasi beasiswa segala macam, dia akan mulai satu langkah lebih maju dari yang sebelumnya. Oke. Artinya dengan adanya teknologi menggait banyak orang agar mereka juga mau melakukan gerakan yang sama. Gitu. Kalau versi Bu Vera kira-kira buka depan, karena kita tidak bisa menolak dong perkembangan teknologi informasi saat ini itu pesat banget. Apa yang akan Ibu manfaatkan terkait dengan teknologi dan juga dengan literasi ini agar mungkin minat baca anak-anak yang khususnya ini dapat lebih meningkat lagi? Iya, saya punya satu moto seperti ini, Dika. Berbuat sedikit lebih baik daripada tidak sama sekali. Apa sedikit yang bisa saya buat? Ada rumah baca, ada buku, ada orang-orang yang mengajar mereka, dan ada tim seperti buku-buku Linda. Ada banyak orang di sekitar kita bisa kita panggil datang untuk menjangkau anak-anak ini. Tapi yang lebih penting lagi, jika ada Bapak Ibu dan orang-orang yang ada di luar sana yang punya sebagian dari ruangan rumah mereka, berikanlah itu untuk rumah baca. Luangkan atau bagikan tempat itu untuk menjadi anak-anak di kompleks rumah di mana kita tinggal. Tempat yang nyaman dan enak, anak-anak menimba ilmu. Tapi kita juga mendapatkan bagian pahala untuk kita sendiri. Disitulah ketenangan batin, bisa berbuat baik bagi orang lain. Berbuat sedikit lebih baik daripada tidak sama sekali. Wah, itu moto yang sangat luar biasa tuh, seperti ibu-ibu dosen di luar sana. Nah, mungkin Linda, kesimpulannya sedikit terkait dengan perbincangan kita kali ini, mungkin motivasinya juga untuk teman-teman yang ada di luar sana yang ingin tergabung di dalam literasi Linda ini seperti apa? Iya, tidak banyak yang ingin saya sampaikan.
Your youth doesn't come for twice. Masa mudamu nggak datang 2 kali. Ingat, kalau kamu nggak kerja keras di masa mudamu, kamu harus kerja keras di masa tuamu. Life is a choice. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi Bu Vera, Linda sudah bergabung di TVRI Sumatera Selatan di Bincang Lifestyle. Luar biasa sekali. Mudah-mudahan ini juga menginspirasi untuk pemirsa yang ada di rumah. Sekali lagi, saya Dika Saputra mewakili seluruh kerabat kerja bertugas pamit undur diri. Sampai bertemu di Bincang Lifestyle berikutnya.